Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Miss Fidalia. Today is the first meeting for you in English class and in this school. So good luck for your journey as the high school student for the next 3 years. Hari ini adalah pertemuan pertama kalian di kelas bahasa Inggris di SMA. Jadi, good luck untuk perjalanan kalian sebagai siswa SMA untuk 3 tahun mendatang. Now, we're going to discuss the first material for this semester. It is about recount text. Sekarang kita akan membahas satu materi, yaitu materi pertama kita semester ini, yaitu text recount. But before we go on to the core material, please let me tell you our learning objective for this meeting. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti kita pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. So at the end of this learning process, it is expected that you are able to reach several competencies. Di akhir pembelajaran nanti diharapkan untuk siswa-siswa sekalian untuk memperoleh kompetensi berikut ini, yaitu dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari satu teks, yaitu text recount dalam bentuk biografi dengan memberi dan meminta informasi terkait tokoh terkenal. Now, please pay attention to the following pictures. Sekarang tolong perhatikan beberapa gambar yang telah disediakan berikut ini. This is the first picture. Do you know who they are? Apakah kalian tahu siapa-siapa saja mereka? They are 3 world famous people. Mereka ini adalah figur-figur terkenal di dunia. Do you know who they are? Apakah kalian tahu? Yes, they are Mr. Barack Obama, Mr. B.J. Habibie, and Mr. Recep Tayyip Erdogan. Mr. Barack Obama is the 44th President of USA, and Mr. B.J. Habibie is our 7th President of our country, Indonesia, and Mr. Erdogan is the current President of Turkey. But the questions are, do you know where were they born? Apakah kalian tahu di mana mereka lahir? Or do you know how their childhood? Apakah kalian tahu cerita masa kecil mereka? Or do you know their life journey to be this successful? Apakah kalian tahu cerita kehidupan mereka sehingga menjadi orang-orang sukses? If we elaborate their biography in form of a text, jika kita mengelaborasi atau menceritakan atau menguraikan kisah hidup mereka ini dalam bentuk teks, mulai dari mereka lahir, kemudian masa kecilnya, sampai dia menjadi sukses, dalam bentuk teks. Teks ini yang kita namakan dengan recount text. This is our core material for this meeting. Alright, so what is recount text? Apa itu text recount? Theoretically, secara teori, recount text is a text which retells event or experiences in the past. Jadi, text recount itu adalah teks yang menceritakan kembali atau retell. Apa saja yang di-retell, yaitu 2 hal, event or experience, kejadian-kejadian atau pengalaman in the past yang terjadi pada masa lampau. Contohnya seperti yang kita kasih tahu tadi, misalnya kita menceritakan tentang kehidupan masa lampaunya Bapak B.J. Habibie dalam bentuk teks, maka teks itulah yang kita namakan dengan text recount. Okay, so what is the purpose or the social function of this text? Apa fungsi sosial dari text recount ini? The purpose of recount text is to entertain. Gunanya atau purpose-nya adalah untuk menghibur, to entertain, or informing the readers about past event, menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian-kejadian pada masa lampau. Lagi-lagi seperti yang disampaikan contohnya tadi, kita menulis biografinya atau masa kecilnya, kemudian perjalanan hidupnya Bapak B.J. Habibie. Tentu yang terjadi pada masa lampau, mulai dari dia lahir sampai dia sukses. Kemudian tujuan kita membaca teks tersebut yaitu untuk entertain, menghibur kita, juga untuk menginformasikan kepada kita sebagai pembaca tentang kejadian pada masa lampau.
There are many kinds of recount text. Ada banyak jenis dari teks recount. There are personal recount, historical recount, biography recount, factual recount, and imaginative recount. But in this meeting, we only focus on biography recount. Hanya pada pertemuan ini kita hanya membahas biography recount text saja. Well, what is biography recount text? Biography recount text retells past event of a person's life. Seperti definisi dari recount text tadi, biography recount text juga untuk retell, menceritakan kembali. Apa yang diceritakan kembali yaitu past event, kejadian pada masa lampau of a person's life, tentang kejadian pada masa lampau terkait kehidupan seseorang. Terkait kehidupan seseorang itu dia inti dari biography recount text ini. Thus, this biography recount text gives us information, education, and life lesson from someone's life story. Jadi, melalui biography recount text ini bisa memberikan kita banyak hal. Contohnya adalah informasi, edukasi, dan life lesson atau pelajaran hidup dari kehidupan seseorang, cerita kehidupan seseorang. For example, contohnya, the Prophet Muhammad SAW life, Mr. B.J. Habibie's life, Bung Hatta's life, Barack Obama's life, and so on and so forth. Jadi dari cerita hidup mereka ini, orang-orang yang sukses, kemudian orang yang kita idolakan misalnya, kita menceritakan dalam bentuk biography recount text, kita bisa mendapatkan informasi, edukasi, dan life lesson atau pelajaran hidup dari cerita hidup mereka. Well, talking about the generic structure of recount text, kita akan membahas tentang struktur umum atau generic structure dari text recount. There are three generic structure of recount text: orientation, event, and reorientation. Ada 3 struktur dari teks ini. Jadi kalau ada teks utuh, kalau kita bagi dia menjadi tiga bagian. Bagian pertama disebut dengan orientation, bagian kedua disebut dengan event, bagian ketiga disebut dengan reorientation. Orientation, in the first part, we introduce the participants, place, and time. Di bagian pertama ini atau disebut dengan orientation ini, kita perkenalkan partisipannya atau tokoh siapa yang kita ceritakan di sini. Contohnya tadi Bapak B.J. Habibie, kita sebutkan di bagian pertama ini, pada bagian orientation ini. Kemudian ada place itu tempat, mungkin tempat lahirnya, mungkin tempat dia menghabiskan masa kecilnya, dan lain sebagainya. And then ada juga time, waktu. Mungkin yang bisa disebutkan di awal ini, waktu dia lahir, tanggal, bulan, tahun dia lahir, dan lain sebagainya. So, in this part, in orientation part, we introduce the basic component of recount text, or who we will describe in this text. Right? The second structure of recount text is event. Bagian utamanya atau bagian kedua dari teks ini adalah event. In event, we describe series of event that happened in the past. Di bagian ini kita menceritakan kejadian-kejadian pada masa lampau secara berurutan. Contohnya, kita membahas biografi dari Bapak B.J. Habibie tadi. Jadi di bagian kedua, setelah kita perkenalkan di bagian pertama tadi, bagian kedua kita menceritakan kehidupannya mulai dari dia lahir, kemudian masa kanak-kanaknya, kemudian dia kuliah, mungkin sekolah kuliah, dan sampai dia menjadi presiden dan lain sebagainya. So, we need to describe or tell the story of his or her or someone's life from the beginning until the end in this part, di bagian ini. And the last part is called reorientation. Bagian terakhir disebut dengan reorientation. This is the end of the story. Ini adalah bagian akhir dari cerita dari teks recount. The writer can add a personal comment. Di bagian ini, penulis bisa menambahkan komen pribadi dia mengenai isi teks atau mengenai orang yang diceritakan dalam biography recount text tersebut. How about the language features of recount text? Bagaimana dengan ciri kebahasaan dari teks recount? Ada beberapa ciri kebahasaan.
There are many language features of recount text. 4 of them are here. One is using specific names of people involved in the biography. Menggunakan nama spesifik dari orang yang kita ceritakan dalam biografi ini. Contohnya seperti Bapak B.J. Habibie tadi, kita sebutkan namanya di dalam teks tersebut. The second one is using simple past. Tentu saja karena ceritanya mengenai kejadian pada masa lampau, tentu saja kalimat-kalimat yang kita gunakan menggunakan simple past. For example, contohnya, B.J. Habibie was born on 25th June 1936. B.J. Habibie moved to Germany in 1955. Coba lihat yang Miss garis bawahi, ada was born, ada moved. Ada pakai to be was, tentu ini yang menyatakan simple past. Kemudian kata kerja kedua yang dipakai di sini, moved, juga mencirikan tentang simple past. Okay. Number 3, language feature number 3, ciri kebahasaan nomor 3 yaitu using action verb, menggunakan kata kerja yang menyatakan aksi. For example, he did different types of jobs before he settled as a highly successful lawyer. Dia melakukan different types of job, melakukan banyak jenis pekerjaan sebelum dia settle, sebelum dia menetap sebagai pengacara yang sukses. So please pay attention to two words that I underline, did and settle. Those two words are action verb, merupakan kata kerja yang menunjukkan aksi. Ada banyak lagi action verb yang lain yang bisa digunakan dalam recount text. The last one is using time sequence, menggunakan runtut waktu atau yang kata-kata yang menunjukkan urutan waktu atau spesifik dari waktu. Contohnya, for example, his father died when he was 6 years old. Ayahnya meninggal ketika, when di sini ya, ini merupakan time sequence signal ketika dia berumur 6 tahun. So those 4 language features can be found or can be used in recount text. Now let's see the example of a biography recount text. Sekarang kita lihat satu contoh dari teks biography recount yang telah disiapkan. Well, this is one example of biography recount text. The title is The Early Life of Barack Obama. Kehidupan awal dari Mr. Barack Obama. There are 1, 2, 3, and 4 paragraphs of this text. I will read for you. Miss akan bacakan untuk kalian. So please pay attention. The early life of Barack Obama. Barack Obama was born on August 4, 1961 in Honolulu, Hawaii. His father was a Kenyan named Barack Obama Sr. His mother was a white American named Ann Dunham. His parents separated when he was 2 years old and later divorced. His father returned to Kenya and saw him only once more before he died in an automobile accident in 1982. After the divorce, Obama's mother then married an Indonesian, Lolo Sundoro. The family then moved to his stepfather's home country in 1967. Obama attended local schools in Jakarta until he was 10 years old. Obama returned to Honolulu in 1971. He lived with his maternal grandparents until his graduation from high school in 1979. After that, Obama moved to Los Angeles and studied at Occidental College for 2 years. He then transferred to Columbia University in New York City. Obama entered Harvard Law School in late 1988. He was selected as an editor of the Law Review based on his grade and writing competition. In 1990, he became the first Black president of the Harvard Law Review. He graduated with JD magna cum laude from Harvard in 1989. Yes, this is one example of recount text or biography recount text. Nah, setelah melihat contoh dari biography recount text ini, can you identify the social function, the generic structure, and language features of recount text in this example?
Setelah kita belajar tadi mengenai social function dari text recount, generic structure-nya, kemudian language features-nya, sekarang bisakah kalian mengidentifikasi bagian-bagian tersebut? Generic structure-nya apa saja dalam teks ini? Paragraf pertama disebut apa, kedua disebut apa, ketiga disebut apa, keempat disebut apa, berdasarkan generic structure yang kita pelajari tadi. Dan juga social function. Apa social function dari teks ini? Fungsi sosial dari teks ini apa? And what are the language features that appear in this text? Bisakah kalian mencari language feature atau ciri kebahasaan yang kita baca tadi, yang kita pelajari tadi di dalam teks ini? Now it's your turn. Ini adalah giliran kalian. Setelah mempelajari semua tadi, let's identify the social function, the generic structure, and language features of the early life of Barack Obama yang telah kita baca tadi. Jadi nanti silahkan diidentifikasi dari teks ini apa social function-nya, 3 hal ya, apa social function-nya, apa saja generic structure-nya, paragraf 1 disebut apa, paragraf 2 disebut apa, paragraf 3 disebut apa, dan paragraf 4 disebut apa. Yang ketiga, tolong diidentifikasi language features atau ciri kebahasaan dari teks recount yang muncul dalam teks ini. Tulis di buku catatannya dan minggu depan akan kita bahas. Oke, sekali lagi Miss ingatkan, ini adalah language features dari konteks. Cari di dalam teks tadi yang mana saja yang muncul. Oke, apakah ada using specific name, adakah di sana, simple past-nya adakah di sana, action verb-nya adakah di dalam itu, atau time sequence-nya adakah muncul dalam teks tersebut. Kemudian mengenai generic structure, orientation itu ada di paragraf mana dia? Event di paragraf mana? Reorientation paragraf mana? Juga untuk language features-nya seperti kita bahas tadi, apa language features, social function dari teks Barack Obama. Oke, sudah paham ya tugasnya? Silahkan ditulis di buku catatan. Minggu depan insya Allah kita akan membahasnya. I think that's all for today. Thank you for your kind attention. Stay happy, stay healthy, and see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.